Halo semuanya, semoga hari ini dan seterusnya kalian dalam keadaan sehat, so pasti tidak kurang sesuatu apapun jua. Amin. Oke teman-teman dan sahabat-sahabatku, di video kita kali ini kita akan menyinggung sedikit tentang konten apa sajakah yang dapat Anda monetisasi, yang dapat Anda ajukan sebagai bahan komersial. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabatku, agar video Anda memenuhi syarat untuk dimonetisasi, untuk disodorkan iklannya, untuk diterima di dunia per-YouTubean, Anda harus memiliki semua hak yang diperlukan untuk menggunakan semua elemen, baik itu elemen visual, audio visual, terlepas dari audio maupun visual tersebut milik Anda sendiri, Anda yang buat, atau milik orang lain, atau bisa kita sebut dengan pihak ketiga. Dari sini kita bisa menarik dua kriteria pada video yang dapat kita monetisasi. Pertama adalah konten video yang Anda buat sendiri. Bagaimana ketentuan konten video yang Anda buat sendiri, teman-teman, sahabat-sahabat YouTubers? Konten yang kita buat sendiri itu harus mematuhi pedoman komunitas. Di video saya bisa kalian acak semuanya sudah saya bahas tentang pedoman komunitas dan seterusnya. Kalian bisa acak video saya, tonton sampai tuntas. Ketika kita membuat video sendiri, maka semua elemen video itu asli milik kita sendiri, seperti ketika kita membuat sebuah vlog sehari-hari, atau kita membuat video rumahan, atau kalian membuat sebuah video kreasi kalian sendiri, atau kalian membuat video musik yang tentunya musik original, atau kalian membuat sebuah video tentang film pendek atau film panjang, bisa saja. Maka di sini kalian harus memastikan bahwa video yang Anda buat tersebut, maka di sini Anda harus memiliki semua hak yang diperlukan untuk menggunakan semua elemen visual yang Anda buat secara komersial. Dan perlu kalian ingat pula bahwa pengiklanan itu akan lebih condong mereka menyodorkan iklannya pada video yang ramah dengan pengiklanan. Ini juga sudah saya jelaskan pada video saya tentang pedoman pengiklanan. Kalian bisa ketik saja dimanapun, di Google maupun di YouTube, kalian bisa ketik pedoman pengiklanan. Di sana sudah saya jelaskan semua supaya pengetahuan Anda tidak terlunta-lunta. Silahkan kalian cek semua video itu. Nah, sekarang yang kedua, kriteria yang kedua pada konten video yang dapat Anda monetisasi. Yang kedua adalah konten video yang tidak Anda buat sendiri. Artinya, video tersebut berasal dari video orang lain, milik orang lain, baik itu audio, visual, maupun non-visual. Bukan milik Anda, tetapi Anda menggunakannya. Sekarang bagaimana ketentuannya, kawan-kawan dan sahabat-sahabat YouTuber yang belum subscribe? Silakan subscribe terlebih dahulu. Tekan loncengnya guna kita sama-sama berbagi informasi dan ilmu pengetahuan. Thank you. Oke, tekan loncengnya. Ikut subscribe, tekan loncengnya guna kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Share ke segala penjuru. Oke, kita lanjut. Jadi konten video yang tidak Anda buat sendiri, itu bagaimana ketentuannya? Jadi pada konten ini Anda harus memahami cara kerja hak cipta. Biasanya, teman-teman, kalian kena dengan copyright. Biasanya, kalau kita lihat pada konten-konten video, channel-channel yang tiba-tiba channelnya diretas, tiba-tiba channelnya sudah tidak layak untuk dimonetisasi, padahal viewernya banyak, padahal mereka sudah menikmati gaji dari YouTube, tiba-tiba channel mereka diberhentikan oleh YouTube.
tidak lagi layak untuk dimonetisasi. Ada banyak sekali channel yang sudah saya temukan, channel mereka sudah diretas oleh pihak YouTube, sudah tidak layak lagi sebagai bahan komersial. Video mereka sudah tidak layak lagi dimonetisasi, tidak layak lagi diterima oleh YouTube karena mereka melanggar ketentuan. Karena mereka melanggar pedoman komunitas, melanggar hak cipta, teman-teman. Kalian harus berhati-hati, oke? Biasanya sahabat-sahabatku, yang menjadi beban bagi para konten kreator itu ketika mereka membuat sebuah video atau audio yang bukan milik mereka sendiri, tetapi mereka menggunakan alat atau musik, instrumen, dan sebagainya, itu sebenarnya sah-sah saja untuk dimonetisasi selama tidak terkait dengan kontrak label musik umpamanya. Dan itu tergantung pada persyaratan atau pembatasan kerjasama mereka. Jadi sah-sah saja kalian menggunakan sebuah audio yang kalian buat sendiri atau visual yang kalian buat sendiri. Itu sah-sah saja kalian monetisasi, kalian ajukan sebagai bahan komersial atau kalian ajukan untuk dimonetisasi. Itu sah-sah saja kawan-kawan. Ini semua tergantung pada persyaratan atau pembatasan perjanjian kita atau pembatasan perjanjian kita terhadap audio atau musik atau visual yang kita upload pada channel kita sendiri. Kemudian yang tidak kalah meresahkan lagi teman-teman, ketika kita membuat sebuah konten video dengan menggunakan perangkat lunak, dengan menggunakan perangkat lunak umpamanya perangkat lunak pengeditan audio atau visual untuk membuat konten sendiri, tapi kita menggunakan sebuah perangkat lunak umpamanya kalian menggunakan sebuah perangkat lunak. Saya kasih contoh seperti yang biasa digunakan oleh para YouTuber pemula, seperti saya, bukan. Mereka biasanya menggunakan alat audio pengeditan seperti KineMaster dan pada video mereka tertulis watermarknya masih tertulis KineMaster. Itu gampang sekali dikenal bahwa Anda menggunakan perangkat lunak milik orang lain. Apalagi jika perangkat lunak tersebut tidak Anda bayar atau tidak Anda beli atau Anda tidak berlangganan kepada pihak yang membuat perangkat tersebut, tetapi Anda tetap menggunakannya dan ketika video Anda terlihat ditampilkan kemudian ditemukan menggunakan perangkat lunak tersebut, maka mereka yang memiliki perangkat lunak tersebut berhak melaporkan ke pihak YouTube bahwa Anda tidak berhak untuk menggunakan perangkat tersebut. Jadi intinya video Anda tidak bisa disodorkan sebagai video yang bisa dimonetisasi atau video yang layak ditampilkan iklannya. Paham ya? Jadi solusinya kalian harus pandai, cerdik, menggunakan perangkat lunak. Usahakan kalian menggunakan perangkat lunak yang tidak mempunyai lisensi alias gratis. Usahakan kalian menggunakannya agar tidak terciduk oleh pemiliknya. Nah, kemudian ada pula yang tidak kalah menariknya ketika Anda menggunakan sebuah konten yang bebas royalti atau Creative Commons. Biasanya untuk mengetahui bahwa video itu tergolong dengan video Creative Commons, Anda bisa cek di kolom deskripsi mereka. Biasanya tertulis seperti ini. Nah, jadi pada video ini Anda bisa mengambil video ini dan menggunakannya kembali selama ada perjanjian kalian. Mungkin pemilik video ingin nampilkan link videonya atau Anda menulis sumber di mana Anda mendapatkan video tersebut. Itu sah-sah saja. Oke? Ingat, mereka juga memiliki hak atas video Anda
kemungkinan mereka keberatan untuk digunakan videonya. Mereka berhak untuk mengajukan mereport video Anda, dan yang rugi Anda sendiri. Oke, thank you. Oke semuanya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya pribadi. Silahkan kalian share video ini ke segala penjuru. Mungkin ada yang memerlukan, mungkin ada yang membutuhkan pengetahuan ini, membutuhkan informasi ini. Silahkan kalian share.